Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sobat kreatif, di kesempatan belajar bareng kita kali ini kita akan belajar sehat ya, yang siapa tahu bisa bermanfaat, bisa dibuat sendiri ya di rumah agar kita lebih bugar, atau bisa dibuat peluang usaha untuk kita buat di bengkel untuk dipasarkan, ataupun buat kita tandai di list untuk pembelian selanjutnya di online shop HD Karya. Intinya apa yang bisa kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita sebagai seniman las, apalagi yang baru pertama kali ya, atau yang baru memulai merintis bengkelnya, agar tidak terpatok hanya dari satu bidang umum yang harus dikuasai saja. Baiklah, sebelum kita mulai, doa terbaik yang bisa diselipkan dari seorang pemula, sehat, sukses, lancar jaya untuk semuanya. Oke, kita mulai. Yang pertama bisa kita siapkan bahan hollow. Di sini saya pakai ukuran 50 x 50 ya, ketebalan 2,5 mm, dan bahan plat dengan ketebalan 4 mm yang sudah saya potong-potong sesuai kebutuhan rakitannya. Untuk pemilihan bahan disesuaikan saja ya sobat kreatif. Di sini saya juga menyesuaikannya dari permintaan pemesan dan harga yang disepakati. Karena saya buat ini adalah pesanan ya. Jadi kalau sobat kreatif buat untuk pesanan, sesuaikan dengan cukupnya harga yang disepakati di awal. Tapi kalau untuk pemakaian sendiri, kita bisa ambil pilihan yang menyesuaikan dengan dana yang kita punya. Tapi kalau dana kita full, semakin tinggi kualitas bahan yang dipilih malah semakin bagus ya sobat kreatif. Oke sobat kreatif, bisa fokus ke tayangan videonya ya. Di sini saya telah satukan semua bagian-bagian yang saya perkenalkan di awal dengan bentuk dan penyesuaian untuk kebutuhan penerapan bagian selanjutnya. Rangkaian ini saya akan tempatkan di bagian alasnya ya. Dengan pemasangan atau penguatan nanti alatnya menggunakan sistem tanam dinabol. Jadi di bagian belakang dipasangkan plat ya sebagai dudukan dinabolnya nanti. Dan saya plat di bagian samping untuk dudukan menyatukan alas dengan tembok bagian bawah ya. Jadi di sini kita perlu membuatkan beberapa lubang untuk penempatan tiap baut dinabolnya. Usahakan beri titik di mana kekuatan dibutuhkan ya sobat kreatif. Baiklah, untuk tiap bagian telah kita selesaikan, sudah kita kuatkan juga dengan lasan ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya sobat kreatif. Sekarang kita bisa lanjut ke pemasangan dudukan tiang utama, dan bahan yang saya sudah siapkan adalah pipa kurang lebih panjangnya di 10 cm ya, ketebalan 4 mm. Dengan bagian atasnya sudah saya berikan lubang baut tembus ke bagian sebaliknya. Untuk posisi pemasangan pipa ini kita tempatkan di bagian depan alasnya ya. Jadi jangan di bagian belakang atau di bagian yang nanti akan kita satukan di tembok. Pemasangan pipa 10 cm ini untuk dudukan ya, penguatan tiang utama. Karena alat yang saya buat ini dipesan agar bisa bongkar pasang tiap bagian, jadi kita perlu penerapan yang semuanya mengandalkan sistem baut dan lain-lain. Dalam pembuatan dengan sistem seperti ini tentunya kita memerlukan beberapa potongan tambahan ya sobat kreatif, seperti penambahan kupingan, rumahan, bahan-bahan selanjutnya seperti pada fungsi pipa yang barusan kita pasang. Seperti itu ya, bisa dipahami ya sobat kreatif. Oke, dan di sini sudah saya siapkan juga tiang utama dengan tinggi kurang lebih di 180 cm. Di sini yang saya pakai ya. Kita bisa memasangnya di pipa yang sudah disatukan dengan alas. Lalu kita kunci dengan baut ya.
Jadi untuk keseluruhan tinggi alat yang saya buat akan mempunyai tingginya maksimalnya di 190 cm ya sobat kreatif. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pemasangan bagian selanjutnya, yaitu membuat dudukan untuk jalur rel naik turun pemberat pada alatnya. Di sini saya sudah siapkan plat strip ketebalan 12 mm dengan panjang kurang lebih di 25 cm-an. Yang bagian titik tengahnya sudah diberikan kupingan yang dipasang dengan baut juga ya. Di sini kita tempatkan di bagian badan alas seperti itu ya sobat kreatif. Usahakan ketika menentukan titik posisi plat ini kita menempatkan di bagian yang memang tidak menghalangi ya bagian lainnya, seperti titik baut dinabol di plat sayapnya dan lain-lain ya. Dan sobat kreatif usahakan juga berposisi di bagian badan las yang bisa kita bagi dua jarak antara belakang dan ke bagian depannya ya seperti itu. Itu bertujuan untuk penyeimbang nantinya ya sobat kreatif. Di sini sudah kita patenkan untuk kupingan di plat dengan posisi yang sudah ditentukan, dan untuk baut yang dipakai sengaja saya buat press ke sayap plat ya agar bisa membantu menambah kekuatan plat strip. Jadi tidak hanya mengandalkan kupingan saja ya. Sekarang di bagian atas plat strip yang sudah dipasang bisa kita pasang pipa seperti ini ya. Pipa ini difungsikan sama dengan fungsi dudukan tiang utama, yaitu untuk dudukan tiang rel naik turun beban pada alatnya. Kita posisikan seperti di video ya sobat kreatif. Buat keduanya terbagi sama rata, berposisi akurat di tengah, tidak sejajar salah satunya dengan tiang utama ya. Usahakan seperti itu. Sekarang kita ke tahap pembuatan alas dudukan bagian atas ya. Untuk caranya kita bisa ikuti alas yang bagian bawah tadi yang sudah jadi ya, agar posisi penempatan alas bawah dan bagian atas bisa sejajar. Untuk cara buat seperti ini berlaku jika memang sobat kreatif membuatnya hanya untuk dipakai sendiri ya sobat kreatif. Jadi kita bisa malkan untuk dudukan yang bagian atas itu di dudukan bagian bawah seperti itu. Tapi kalau memang buat usaha, buat dipasarkan atau diproduksi banyak ya, ada baiknya setiap bagian dibuatkan malan atau cetakan penahan agar pengerjaannya bisa lebih cepat ya sobat kreatif. Semoga bisa dipahami ya. Di bagian dudukan atas ini tidak ada perbedaan yang signifikan ya dengan yang alas bagian bawah, bagian belakang sama memakai plat juga. Yang berbeda hanya tidak perlu dilengkapi dengan plat sayap, dan bagian depan yang diperlukan penambahan kupingan yang bisa disejajarkan dengan dudukan tiang utama ya sobat kreatif. Itu bertujuan untuk penguncian tiang utama yang bagian atasnya ya. Jadi dudukan yang atas ini malah lebih simpel ya sobat kreatif daripada alas bawah, karena kekuatan utama alat yang dibuat bertumpu pada alas bawah dan tentunya kekuatan temboknya ya. Bagian atas hanya sedikit mengambil peran di bagian kekuatan, hanya berperan sangat penting pada penyeimbang fungsi keseluruhan alatnya. Oke, dan baiklah, di sini sudah kita kuatkan semua dan kita sudah membuat bagian dudukan bawah dan bagian atas alatnya. Sekarang untuk penyatuan keduanya, kita bisa siapkan as. Usahakan di bagian ini memakai bahan as ya, jangan pipa ya sobat kreatif, karena kita butuh ketahanan dan kelenturannya. Kita pasang di bagian dudukan yang sudah disiapkan, dan di as tersebut kita masukkan atau siapkan potongan pipa juga untuk kebutuhan pemasangan selanjutnya. Begitupun di bagian tiang utamanya ya, usahakan pemilihan lebar pipa disesuaikan dengan jalurnya ya sobat kreatif. Jangan terlalu longgar dan jangan terlalu ngepres, karena kita membutuhkan semua pipanya bisa berjalan baik ya untuk naik dan turunnya. Oke, di sini kita sudah pasang juga tiang utamanya ya. Untuk ujung pipa atau tiang utama yang bagian atas kita berikan ruang untuk pemasangan roda seperti itu ya sobat kreatif, seperti dalam video. Dan sekarang untuk alatnya sudah mempunyai bentuk full dari keseluruhan gambar yang direncanakan, dengan semua pemasangan dan perakitannya bisa kita bongkar ulang. Sekarang kita tinggal melengkapi beberapa kebutuhan pada alatnya agar dihasilkan fungsi yang dibutuhkan sebagai alat ya sobat kreatif. Di sini saya akan mulai dengan penyatuan kedua pipa yang terdapat di as jalur. Kita bisa menyatukan dengan as atau pipa plat juga bisa ya, seperti ini. Lalu kita coba dan pastikan apa yang kita satukan bisa berjalan selaras ya, tidak macet.
Jika sudah, kita bisa lanjut pada pelengkapan bagian pipa yang di tiang utama ya sobat kreatif. Yang pertama saya akan memberikan pengunci dari baut 19 mm di bagian tengah pipanya. Lalu kita buatkan cowakan di keseluruhan pipa tepat di bagian tengah baut yang sudah terpasang ya. Jadi fungsi baut ini untuk menekan agar pipa bisa terkunci di tiang utama. Jika sudah bisa dipahami, kita siapkan kembali rangkaian 2 buah roda dengan bentuk seperti ini. Untuk bentuk dan penempatan bisa disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Rangkaian 2 buah roda ini bisa kita tempatkan di pipa yang tadi ya sobat kreatif, dengan posisi di bagian sebaliknya pengunci. Oh ya, jangan lupa berikan tuas juga pada kepala baut yang terpasang agar nyaman membuka dan mengunci pipanya seperti itu ya sobat kreatif. Di sini bisa kita pasang kembali 2 buah roda yang sama di dudukan atas dengan memposisikan kedua buah roda terbagi ya sama rata ruangnya dengan posisi jalur rel atau as seperti ini ya. Untuk bagian bawah juga sama, berikan roda dengan penempatan lurus antara roda atas dan bawah. Hanya di sini di bagian atas penyatu kedua pipa jalur juga kita berikan roda dengan posisi sejajar dengan roda yang lainnya ya. Kita kuatkan. Setelah semua itu kita lakukan, kita bisa pasang as kembali dengan panjang disesuaikan juga dengan kebutuhannya. Untuk as yang dipakai di sini saya pakai as 30 mm. Kita pasangkan di bagian pipa yang berada di jalur rel ya. Pemasangan rel ini berfungsi sebagai penerapan beban berapa yang akan kita pakai di alatnya ya. Kalau bisa diberikan penahan di bagian ujung asnya agar beban tidak bisa jatuh dari tempatnya ya sobat kreatif. Oke, dan alatnya pun sudah jadi. Sekarang kita pasangkan sling yang sudah disiapkan mengikuti jalur yang sudah terpasang. Caranya seperti ini ya. Di bagian bawah as jalur jangan lupa berikan per untuk penahan atau berjaga-jaga agar beban tidak jatuh secara langsung ke alas ya sobat kreatif. Di sini saya pakai sling ukuran 4 mm ya. Jadi selingnya kita buat berputar bertumpu di bagian roda seperti ini. Untuk ujung seling bisa kita satukan di rangkaian roda depan dengan membuatkan dudukan selingnya seperti itu ya. Untuk di ujung satunya bisa kita siapkan tuas, bisa di pipa atau pakai bahan lainnya ya yang dibutuhkan. Dan alat home gymnya pun sekarang bisa kita pakai untuk berolahraga ya sobat kreatif. Karena pembuatan ini untuk pesanan, jadi di sini saya tidak pakai untuk berolahraga, melainkan kita finishing, uji, packing, dan kirim ya. Oke sobat kreatif, pembuatan alat olahraga sederhana dari HD Karya ini semoga jadi penyemangat, jadi motivasi agar kita tidak buntu di satu titik jalan untuk mengembangkan setiap peluang, memberikan dampak positif pada sebuah karya ya. Jangan kita persulit semua bidang dengan rasa malas, enggan berpikir mencari ide, ogah bereksperimen walau hanya sekedar ingin tahu kemampuan kita sebagai yang belajar di bidangnya. Jangan merasa puas di satu posisi karena akan banyak posisi yang kita tidak tahu ya, posisi terbaik dari versi kita sebagai manusia. Kita tahu akal dan pikiran manusia lebih dari itu ya sobat kreatif. Perbedaan yang kontras kenapa kita bisa disebut manusia adalah karena kita mampu berpikir dengan akal tentunya yang sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.